Nah, kalau ditanya seperti ini bagaimana jawabnya? Apakah perlu melanjutkan S2, sedangkan Anda aja sudah berkontribusi banyak? Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat datang teman-teman yang lanjutan yang kemarin tentang sharing session bagaimana monitoring teman-teman semua untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tes substansi, karena bulan Mei nanti itu yang tanpa LOA ternyata udah tes substansi. Jadi kita untuk pertemuan kali ini membahas tentang bagaimana cara melewati tes substansi ini dengan baik atau tes wawancara. Oke, sebelum melanjutkan pertemuan pada malam hari ini, baik, karena kemarin juga ada udah kenal dengan saya, ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wafa Lutfi. Saya lahir di Kendal 8 Mei 2000. Saya merupakan CBP ya. Kalau CBP itu calon penerima beasiswa. Jadi kebalik ini. Beasiswa LPDP saya lolos batch 2 tahun 2024 silam. Untuk mengetahui tentang profil saya, bisa teman-teman ikuti Instagram saya di mwafa2000 atau di email saya atau nanti via WA. Baik, untuk perkenalan cukup itu. Mungkin nanti ada yang ditanyakan bisa menghubungi saya lebih lanjut. Oke, berhubung kita sudah memasuki timeline kemarin, teman-teman sudah lolos seleksi administrasi untuk yang tanpa LOA. Step kedua yaitu seleksi bakat skolastik, yaitu tes seperti tes TPA. Kalau yang menggunakan LOA, lanjut ke step ketiga yaitu seleksi substansi dan wawancara. Nah, di step ketiga ini, seleksi substansi atau wawancara ini adalah momen krusial di mana ini adalah langkah terakhir teman-teman sekalian dinyatakan diterima atau gagal ketika mendaftar beasiswa LPDP. Jadi presentasinya lolos dari tes substansi ini sangat, ya bisa dikatakan sangat kecil dibandingkan tes bakat skolastik. Karena tes bakat skolastik itu kan kita bisa belajar. Kalau substansi ini juga bisa belajar, tapi lumayan sulit sih. Ya kalau tidak diimbangi dengan perbanyak latihan, ini nanti bisa jadi pas wawancara grogi, padahal dia memiliki ide yang bagus, dia memiliki kontribusi untuk negara yang bagus, tapi ketika menghadap panelis itu karena belum terbiasa jadi malah gagal di seleksi substansi. Kemudian step ketiga dinyatakan sebagai awardee LPDP setelah memenuhi persyaratan. Oke, disclaimer, di sini saya hanya sharing bagaimana pengalaman saya ketika mendaftar LPDP. Jadi saya satu kali mendaftar LPDP dan lolos. Jadi yang saya sampaikan ini adalah pengalaman. Tidak ada sangkut pautnya dengan instansi manapun. Tidak ada sangkut pautnya dengan LPDP langsung. Jadi silahkan yang baik teman-teman bisa ambil, yang kurang baik nanti bisa disampaikan ke saya untuk bahan evaluasi yang mendatang. Intinya saya ingin berbagi kepada kalian pengalaman saya ketika lolos beasiswa LPDP itu
bagaimana saya menghadapi tes wawancara, bagaimana saya menghadapi panelis, bagaimana saya menjawab pertanyaan yang seperti ini. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Karena itu penting. Dulu saya juga di-mentoring oleh beberapa teman-teman yang sudah menjadi awardee. Dan hal itu pun saya lakukan ketika saya menghadapi tes substansi. Dan alhamdulillah akhirnya dengan bantuan teman-teman awardee yang sudah menjalani tes dan lolos itu, dan alhamdulillah saya diterima menjadi awardee LPDP. Nah, untuk terkait informasi lebih akurat, teman-teman bisa mengunjungi website langsung dari pihak LPDP atau Instagram atau YouTube dari LPDP RI. Kemudian hal umum tentang wawancara LPDP. Jadi, yang pertama kita ketahui bahwa nanti Anda sekalian akan di-interview oleh tiga orang, satu akademisi, satu praktisi, dan satu psikolog. Nah, akademisi ini akan menguliti bagaimana tujuan universitas dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Kemudian praktisi ini secara garis umum bertanya tentang apa kontribusi Anda ke depan. Kemudian psikolog ini bertanya tentang kepribadian Anda sebagai seorang yang memiliki cita-cita yang tinggi untuk meneruskan ke jenjang S2 ataupun S3. Nah, ini ada 3 interviewer nanti yang akan menguji Anda sekalian. Kemudian durasi. Nanti durasinya ini setiap orang itu beda-beda. Ada sekitar 1 jam. Nah, ada yang 40 menit, ada yang 30 menit, dan durasi ini panjang atau pendeknya itu tidak mewakili apakah dirimu itu lulus ataupun dirimu gagal. Bukan berarti kalau durasinya lama itu Anda, wah ini berpotensi untuk lolos wawancara, bukan seperti itu. Ataupun kalau durasinya sebentar, itu bukan berarti Anda tidak lolos. Kemudian bahasa yang dipakai oleh interviewer itu ada 2 bahasa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau dimix antara keduanya. Kalau Anda memilih jalur luar negeri, pengalaman dari teman-teman saya itu full bahasa Inggris. Tapi kalau Anda memilih dalam negeri, tergantung jurusan Anda, mungkin ada yang campur dimix antara Inggris atau keduanya, atau bahasa Indonesia bahasa Inggris. Itu tergantung interviewnya nanti. Jadi berdoalah mendapatkan interview yang sesuai dengan harapan kita. Kemudian apa yang materi yang disampaikan ketika wawancara LPDP? Itu yang pertama tentang latar belakang Anda. Kemudian kurikulum vitae yang Anda tulis di website resmi LPDP ketika mendaftar. Kemudian esai Anda itu yang menjadi bahan dasar rujukan seorang panelis untuk menguliti Anda. Kemudian psikolog juga akan melihat kepribadian Anda. Gimana jiwa kepemimpinan Anda? Gimana ketika Anda dibenturkan oleh suatu masalah, apa yang Anda harus lakukan? Kemudian ketika Anda di titik terendah, apakah yang akan Anda lakukan? Apakah menyerah dengan titik terendah itu, ataukah Anda mengevaluasi dan mengambil hikmah daripada kejadian itu? Itu akan ditanyakan oleh psikolog. Kemudian ini yang gak kalah penting, antara komitmen dan kontribusi Anda terhadap Indonesia nantinya. Nah, ini kan Anda udah menulis di esai, artinya tidak hanya mengerti, tapi Anda harus bisa menjelaskan kontribusi apa yang ingin Anda lakukan ke depannya. Jadi kontribusi ini
tidak hanya angan-angan semata, ada jangka pendek yang ingin Anda lakukan, ada jangka panjang yang ingin sebentar. Ada jangka panjang yang ingin Anda lakukan agar komitmen dan kontribusi yang ingin Anda capai itu berhasil. Kemudian tak kalah penting yaitu riset proposal. Atau Anda nantinya ingin meneliti tentang apa, itu juga ditanyakan. Kemarin saya benar-benar down di situ karena tidak bisa menjawab tentang penelitian atau riset yang ingin saya lakukan. Ya bisa menjawab, tapi saya kurang persiapan di bagian itu. Nah, itu juga ditanyakan oleh akademisi tentang bagaimana kesiapan kita untuk melanjutkan studi di jenjang S2. Kemudian ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang wawancara ini. Yang pertama yaitu tujuan wawancara. Jadi setelah kita menulis, mengisi, kemudian membuat esai, itu panelis itu atau pihak LPDP itu mau mengetahui apa yang Anda tulis di esai, apa yang Anda tulis di website LPDP, apa yang Anda tulis di kelebihan, kekurangan. Kemudian yang nomor 2 adalah dirimu adalah pengemudi, jadi kamu dapat memimpin dan mengendalikan wawancara. Ada ketika wawancara ditanya itu sampai menangis ketika ditanya hal yang paling menyedihkan. Jadi kadang panelis itu melihat atau mau melihat emosional para peserta. Apakah dia mampu mengendalikan emosinya ataukah tidak? Nah, itu Anda yang mengendalikan. Apakah wawancara ini mau dibawa ke suasana riang gembira, ataukah tegang, ataukah sedih, dan lain sebagainya. Itu Anda harus bisa mengendalikan suasana ketika di wawancara. Walaupun kita lihat kok panelisnya agak judes atau lain sebagainya, kita bisa mengendalikan. Jangan sampai menangis ketika diwawancara. Kemudian jelajahi formulir pendaftaranmu, sehingga pertanyaan wawancara akan didasarkan pada isian dirimu. Jangan sampai kita menulis di formulir itu A, ketika diwawancara itu jawabannya B. Itu menandakan tidak atau tidak konsisten. Nah, itu dihindari. Jadi harus dipersiapkan, harus direview ulang antara formulir, kelebihan, kekurangan, kemudian kontribusi, esai yang Anda buat, dan lain sebagainya. Itu menjadi dasar pertanyaan para pewawancara itu menanyakan hal kepada Anda. Kemudian ada beberapa aspek yang dinilai dalam tes substansi ini. Jadi yang pertama adalah pola pikir strategis antara rencana kontribusi Anda, cara mengimplementasikan rencana kontribusi Anda, cara mengenali tantangan dan peluang. Nah, itu akan dinilai oleh panelis bagaimana. Pertama, apa rencana kontribusi Anda? Terus, langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan rencana kontribusi Anda itu apa? Kemudian ketika dihadapkan tantangan ataupun peluang, apa sikap yang diambil oleh Anda? Nah, ini sebagai aspek penilaian pola pikir strategis untuk rencana kontribusi. Kemudian kekuatan rencana studi. Nah, Anda sekalian harus mengetahui dan paham secara detail tujuan Anda mengapa mengambil S2.
mengapa Anda mengambil program studi ini, mengapa Anda mengambil universitas ini, apa motivasinya. Nah, dulu saya juga ditanya seperti itu. Kenapa memilih universitas A? Apa alasannya? Kemudian, apakah perlu melanjutkan S2? Apakah Anda kan sudah banyak berkontribusi? Nah, ini mau berkontribusi lagi untuk melanjutkan jenjang S2. Nah, kalau ditanya seperti ini bagaimana jawabnya? Apakah perlu melanjutkan S2 sedangkan Anda aja sudah berkontribusi banyak? Kenapa memilih program studi ini? Sekarang kan sudah nggak relate dengan zamannya. Nah, itu harus bisa menjawab. Nanti saya kasih cara menjawabnya. Oke. Kemudian kekuatan rencana pengabdian. Antara ketertarikan studi dengan karir. Nah, ini harus sinkron. Kita mengambil jurusan pendidikan, sedangkan kontribusi yang ingin kita capai di kemudian hari itu tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan. Malah kita mau kontribusi dengan di masalah perairan atau kelautan atau kehutanan, itu kan nggak sinkron. Bisa disinkronkan, kita membuat edukasi tentang kehutanan, itu bisa juga disinkronkan, walaupun beda jurusan. Nah, tergantung pintar-pintar kita, intinya harus ada rencana pengabdian ini dengan studi yang kita ambil. Harus ada keterkaitannya. Kemudian, kekuatan mental, sikap adaptif, dan resilient, dan kepercayaan diri. Biasanya nanti panelis itu menanyakan hal yang sama kepada Anda berkali-kali. Padahal panelis sudah tahu jawabannya. Tapi panelis mau melihat bahwa Anda ini konsisten tidak dengan jawabannya. Kalau inkonsisten, berarti bisa dilihat kurang percaya diri dengan apa yang ingin Anda ambil. Oh, kontribusinya nanti ingin ini. Ditanya langkah-langkahnya ini. Kemudian ditanya lagi, beda lagi jawabannya, ini. Nah, dari inkonsisten tersebut bisa disimpulkan bahwa Anda kurang percaya diri untuk mengambil langkah-langkah yang bisa bisa digunakan untuk kontribusi yang atau masalah yang akan Anda pecahkan di kemudian hari. Kemudian kemampuan identifikasi, analisis diri, berdampak dan bermanfaat. Anda harus bisa membaca diri Anda sendiri. Artinya merefleksikan diri Anda sendiri. Apakah memang kontribusi yang saya lakukan itu perlu, berdampak enggak, bermanfaat enggak untuk Indonesia atau untuk lingkungan saya. Nah, jangan sampai ketika kita memilih masalah yang ingin kita selesaikan, kita tidak tahu masalah itu dan kita tidak tahu bahwa kita sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Dan kita tidak tahu langkah-langkah yang ingin kita ambil untuk mengatasi masalah itu. Ini saya membuka pola pikir dulu sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan wawancara. Karena setiap individu ini memiliki masalah yang berbeda-beda. Tapi dengan template ini nanti akan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada sesuai dengan masing-masing individu, masing-masing permasalahannya. Kemudian aspek yang terakhir adalah kemampuan pemecahan masalah. Ini anak bisa enggak memecahkan masalah? Mendengar, menganalisa, meneliti, kreatif, komunikatif. Kayak dulu contoh saya ditanya seperti ini. Mas, Anda kan beberapa kali mengikuti organisasi.
ketika Anda memimpin sebuah organisasi, ada perbedaan di antara anggota Anda, apa yang Anda lakukan? Itu salah satu pertanyaan. Bagaimana panelis itu melihat Anda, oh ini bisa tidak memecahkan suatu masalah. Nah, jawabannya nanti. Nanti di pertanyaan setelah ini. Kemudian konektivitas diri dan komitmen. Nah, ada berapa yang perlu diperhatikan antara profil diri, kekuatan dan kelemahan Anda, pendidikan dan pekerjaan, pengalaman yang membanggakan, kesalahan yang paling berdampak. Ini nanti ditanyakan pada oleh panelis kepada Anda. Kemudian rencana studinya, program studinya mau ngambil apa, alasan pemilihan studinya apa, promotornya di bidang apa, kapan mulai perkuliahan, lokasi universitas tujuan, kemudian isai, kontribusi. Ini ditanyakan, artinya Anda harus riset kembali rencana studinya. Kalau Anda mau ke UGM misalnya, risetlah mata kuliah prodi ini, mata kuliahnya ini ada berapa, kemudian Anda memerlukan mata kuliah apa dan lain sebagainya, itu Anda riset. Kemudian isai, kontribusinya Anda itu dibaca-baca lagi sebelum melaksanakan tes wawancara. Nah, di situ sangat penting. Contoh, saya dulu ditanya seperti ini. Mas, di universitas yang Anda tuju, itu mata kuliahnya ada berapa? Untung saya udah riset bahwa mata kuliahnya ada 42 SKS dan lain sebagainya. Itu udah di riset. Artinya pihak LPDPI ini mau melihat bahwa Anda ini serius hendak mau masuk ke jenjang S2. Nah, kemudian apa yang harus dipersiapkan? Nah, tentunya dalam menghadapi ujian ini kita harus mempersiapkan beberapa hal, yang mana persiapan itu menjadi setengah daripada keberhasilan Anda. Yang perlu dipersiapkan yaitu pertama apa? CV Anda, IC Anda, rencana kontribusi Anda, proposal riset Anda. Nah, berkulit pada itu, karena itu dasar daripada pertanyaan yang ingin ditanyakan panelis kepada Anda. Jangan sampai IC Anda sendiri yang membuat, yang menulis, tapi Anda tidak tahu isinya, tidak tahu kontribusi apa yang ingin Anda lakukan ke depan, tidak tahu langkah-langkahnya. Nah, itu akan ditanya nanti. Kemudian Anda harus mencari daftar pertanyaan yang kemungkinan ditanyakan oleh panelis kepada Anda. Bisa lewat awardee LPDP, kakak-kakak awardee yang sudah pernah mengalami, atau banyak di Instagram, di TikTok itu yang membuka kelas mentoring, itu juga banyak. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bukan berarti semua pertanyaan itu akan ditanyakan, namun secara garis besar pertanyaan-pertanyaan itu hampir sama. Bahkan sama ketika saya mengikuti mock up pada kakak-kakak awardee, itu yang ditanyakan juga sama, seputar isai, CV, rencana kontribusi,
kemudian tentang riset dan lain sebagainya. Itu sama, artinya kalau kita sudah mempersiapkan hal itu di awal, ketika ditanya hal itu tidak usah mikir lagi. Ketika ditanya hal itu tinggal kita ngomong, karena kita sudah mempersiapkan. Nah, penting juga kita melakukan praktek. Dulu saya praktek pertama, mock-up pertama itu masih gelagapan, masih grogi, masih ditanya tentang ini, jawabnya nyari dulu. Oh, yang mana ya? Aku nulis esainya yang mana ya? Kontribusiku apa ya? Dan lain sebagainya. Nah, seiringnya berjalannya waktu, itu kita udah terbiasa ketika ditanya ini, oh jawabannya ini, oh jawabannya ini. Ketika ditanya ini jawabannya ini dan lain sebagainya. Itu terbiasa karena kita sering melakukan praktek. Kemudian Anda bisa membuat mind map atau peta konsep. Saya dulu membuat peta konsep seperti ini. Ketika ditanya tentang tujuan universitas, saya membuat peta konsep. Kalau ditanya ini jawabannya ini, kalau ditanya ini jawabannya ini, kalau ditanya ini jawabannya ini. Nggak usah dihafal, tulis saja. Ketika ditanya, hafal sendiri. Nah, itu membuat peta konsep itu penting untuk mengingat kita akhir jawaban kita itu konsisten dan punya dasar. Dasarnya apa? Esai kita, CV kita, rencana kontribusi kita. Nah, yang kita harus persiapkan sebelum interview itu adalah refleksi diri, mengenali diri sendiri. Kemudian riset kampus tujuan dan lain sebagainya. Kemudian belajar praktek. Ketika ditanya ini jawabannya ini, ketika ditanya ini jawabannya ini. Itu akan membuat persiapan kita menjadi matang ketika kita menghadapi tes wawancara LPDP. Nah, ini bisa kalian screenshot, kalian tanyakan pada diri Anda sendiri. Saya bacakan, silahkan kalian jawab di hati kalian. Misal contoh, apakah saya mengenal diri saya sendiri dengan baik? Apa kelebihan dan kekurangan saya? Coba Anda jawab di hati kalian sendiri-sendiri. Apa yang sudah saya lakukan? Lalu apa yang saya inginkan? Apakah saya memiliki tujuan yang jelas? Ataukah hanya sekedar angan-angan? Kontribusi ini yang ingin saya tuju, apakah hanya angan-angan? Apakah benar-benar jelas tujuan arahnya? Mengapa saya harus kuliah? Lalu apa yang akan saya dapatkan setelah menyelesaikan kuliah? Apakah gara-gara menganggap saya harus meneruskan S2 biar dan lain sebagainya? Itu tanyakan pada diri Anda. Setelah lulus, apa yang Anda lakukan? Apakah saya memiliki prinsip tersebut? Dalam situasi sulit, apakah saya bertahan ataukah menyerah? Apa yang sebenarnya ingin saya capai dalam hidup saya? Apa arti kesuksesan bagi saya? Ini refleksi seperti ini perlu ketika nanti ditanya tentang diri Anda. Intinya kan panelis mau menanyakan tentang diri Anda. Tapi karena Anda kurang berefleksi, ternyata Anda tidak kenal diri Anda. Itu kan sangat membingungkan panelis. Panelis ingin mengenal diri Anda, tapi diri Anda sendiri tidak mengenal diri Anda. Nah, itu coba ini di screenshot, kalian tanyakan pada diri Anda. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini secara tidak langsung tidak ditanyakan oleh panelis. Tapi secara tidak langsung panelis itu ingin melihat melihat diri Anda
sesuai dengan pertanyaan ini. Jadi kalau bisa menjawab pertanyaan ini, nanti ketika ditanya oleh panelis itu, Anda tidak kebingungan menjawabnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang ditanyakan kemarin. Ya, tentang kemarin saya ditanya, apa kekurangan Anda, Mas? Sebutkan salah satu. Kemudian kemarin saya ditanya kelebihan, Ding. Apa kelebihan Anda? Kemudian saya jawab, kekurangan, Ding. Kekurangan saya tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dalam satu waktu. Kemudian kalau ditanya kekurangannya, kita harus mengikutinya dengan evaluasi atau cara menyelesaikan kekurangan tersebut. Contoh seperti ini, saya tidak bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam satu waktu secara bersamaan. Nah, namun saya berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara membagi prioritas mana dulu yang hendak saya lakukan, mana dulu yang lebih penting, sehingga saya bisa membagi hal itu yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Nah, kalau ditanya kekurangan, jawabnya seperti itu. Jadi tidak hanya menyebutkan kekurangan, tapi kita juga menyebutkan apa langkah yang sudah kita ambil dari kekurangan tersebut. Teman-teman ini mendengar kan? Suaranya terlihat jelas? Jelas, Kak? Oh ya. Oke, saya lanjut. Jelas. Saya selesaikan dulu, nanti ke pertanyaan. Bentar, laptop saya lemot. Kemudian, nah, ini Anda harus, setelah merefleksikan diri, Anda harus riset tentang minat Anda, tentang materi yang akan mendukung tujuan Anda, tentang proyek penelitian yang ingin Anda lakukan. Terus siapa profesor yang sebagai role model Anda, kenapa Anda memilih universitas itu. Kemudian info universitas, prodinya, kemudian SKS-nya, mata kuliahnya. Nah, itu Anda harus riset hal itu. Jangan sampai ditanya, kenapa memilih universitas ini? Kenapa memilih prodi ini? Ya, ikut-ikutan, ya dekat dengan rumah saya. Itu jawaban yang tidak teoritis dan tidak dewasa seperti itu. Sebagai seorang akademisi harus bisa menjelaskan alasan yang konkret dan teoritis. Misal begini, dulu saya ditanya seperti ini, mengapa Anda memilih universitas ini? Nah, saya tidak menjawab karena universitas ini rankingnya tinggi, ataukah karena fasilitasnya bagus, ataukah dekat dengan rumah saya. Enggak. Namun saya jawab dulu begini, pertama, universitas tujuan saya ini, saya mengenal satu profesor yang hendak saya jadikan role model saya nanti ketika saya belajar S2 di sana. Saya ingin belajar kepada beliau, dan suatu saat saya ingin menjadi beliau. Itu satu. Yang kedua, di universitas ini ada mata kuliah yang menunjang untuk kontribusi saya. Saya ingin berkontribusi
tentang pendidikan di daerah saya yang kurang atau manajemennya kurang baik. Sedangkan di universitas ini terkenal akan pendidikan dan satu mata kuliah strategi pendidikan yang belum saya dapatkan ketika saya di jenjang S1. Maka saya ingin belajar mata kuliah strategi manajemen pendidikan. Yang ingin saya capai, yang ingin saya pelajari untuk mencapai kontribusi saya ke depan. Karena sangat relate. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena ini menyangkut profesor lagi. Ada salah satu profesor, karya profesor ini juga relate dengan nyambung dengan tujuan atau riset saya ke depan. Artinya saya memerlukan beliau untuk membimbing saya untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah saya tentang pendidikan. Nah, itu kita harus benar-benar riset kampus tujuan kita dulu. Jangan sampai ditanya kampus tujuannya hanya ikut-ikutan. Nah, itu risetlah. Sekarang kan di websitenya itu udah terbuka sekarang. Silahkan Anda riset, Anda korelasikan dengan tujuan dan kontribusi Anda. Nah, yang ketiga adalah perbanyak praktek. Jadi ini bisa memperdalam seberapa dalam jawaban Anda untuk menyampaikan ide-ide Anda. Jangan sampai yang saya sampaikan tadi, Anda punya kontribusi yang menarik, punya rencana penelitian yang baik, tapi karena Anda gugup melihat panelis di awal, jadi ide-ide Anda itu tidak keluar semua. Nah, ini bisa disiasati dengan Anda perbanyak praktek. Nah, kemudian seberapa fasih kamu dalam menjawab pertanyaan secara komprehensif. Jadi tidak asal cerita. Jadi seberapa yakin kamu dalam menceritakan semua tentang dirimu dan pikiranmu. Nah, seperti tadi, kalau tidak yakin itu inkonsisten. Tadi ditanya ini jawabannya ini, ditanya lagi jawabannya ini. Jadi kan tidak yakin. Kemudian ada beberapa metode untuk kalian latihan cara, yaitu berprasangka atau merefleksikan diri tadi. Bertanya kepada diri Anda, bertanya kepada teman Anda, aku ini siapa? Dan memberikan masukan kepada diri Anda. Atau bisa Anda latihan di depan cermin. Kalau sekarang karena udah teknologi ya Anda latihan sendiri, merekam lalu didengarkan. Oh, ternyata jawabanku jelek ya. Oh, ternyata jawabanku gak konsisten ya. Kalian lihat pertanyaan, kemudian Anda jawab sendiri. Sekarang jawab ini, kemudian besoknya lagi jawab ini. Oh, ternyata aku harus membuat mind map. Dari pertanyaan ini, saya harus menjawab ini. Jadi konsisten. Karena sesuai dengan esai yang Anda tulis. Kemudian percakapan mendalam. Nah, ini bisa Anda lakukan minta bantuan teman-teman awardee untuk mock-up diri Anda. Sama dulu saya juga di mock-up-i oleh beberapa awardee. Itu yang pertama ya sama, gugup, jawabannya nggak konsisten, kemudian masih bingung jawabannya apa. Padahal ya jawabannya ada semua di esai yang saya tulis. Nah, itu perlu adanya praktek. Lalu, jadi bagaimana cara lulus wawancara LPDP? Next session kita lanjutkan. Oke, teman-teman sekarang boleh open mic. Kita akan diskusi tentang
tes substansi, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebentar Kak, bingung mau tanya apa. Tapi secara gambaran umum udah tahu wawancara LPDP itu seperti apa setelah mendengar ini tadi. Insya Allah sudah ada gambaran Kak. Kalau dari saya, Kalau Mbak Dewi ini langsung ya tes substansi ya berarti ya? iya Kak, betul. Soalnya kemarin jalur prasejahtera. Jalur Pakai LOE maksudnya. pakai LOA. Oh Iya. berarti Mei ya berarti ya? Betul Kak. Oh iya, ini sebagian juga baru tes substansi untuk minggu depan ya mungkin ya. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan? Mbak Ainun Silan udah ada gambaran untuk tes substansi? Oh udah, alhamdulillah udah ada. Tapi ini masih kepikirannya ke tes besoknya itu. Hari Senin jadwalnya soalnya. TBS ya? Tinggal besok. Oh iya. Iya hari Senin. Nanti H-1 itu diusahakan udah nggak usah belajar. Tinggal menangkan diri. Mungkin ada tips sedikit untuk persiapan tes TBS besok Senin. Oke, kalau tips itu udah tahu passing grade-nya? Sementara ini belum tahu. Nah, dulu aku lihat passing grade, tapi kan passing grade lebih tiap tahun kadang naik ya. Ya dikira-kira aja lah. Saya itu hitung-hitungan harus mendapatkan passing grade ini harus betul berapa. Karena saya itu jelek di numerik, hitung-hitungan. Saya perbanyak latihan di verbal dan perbanyak latihan di pemecahan masalah. Artinya kalau verbal dan pemecahan masalah sudah bisa tercover, jadi numerik itu saya ngawang-ngawang. Nah, ketika dihitung-hitungan verbal dan pemecahan masalah ini udah memenuhi standar passing grade, ya udah saya belajarnya itu saja. Nggak perlu nilai bagus, penting lolos passing grade. Dan alhamdulillah lolos walaupun hanya terpaut 15 poin dari passing grade. Tapi kan enggak masalah, penting udah lolos. Nah, itu. Kalau saya nggak belajar semua, tapi belajar yang saya bisa. Saya maksimalkan yang saya bisa. Nah, itu tips dari saya. Kemudian nanti gunakan internet yang baik. Tapi nggak usah khawatir, walaupun nanti keluar dari aplikasi, misal internetnya buruk, itu sudah terekam oleh di sana. Itu Mbak Ainun. Oke baik, terima kasih. Udah pernah ikut tryout? Kemarin pernah tryout dari mana tuh ya? Terus untuk yang LPDP sendiri kemarin juga ngadain tryout, tapi mungkin untuk ngecek itunya ya, aplikasinya mungkin. Tapi Cuman 15 soal. oh gitu. Kirain makanya kemarin juga ada tryout, teman-teman menyampaikan itu. Wah, penak banget ono tryout teh. Ternyata cuma 15 soal ya. Iya, mungkin itu untuk uji coba aplikasinya saja, sama uji coba koneksi internet mungkin. Ya itu. Perbanyak tryout. Dulu saya tulis tryout pertama dapat berapa, tryout kedua dapat berapa. Kemudian langkah yang harus saya ambil karena saya sangat tidak suka matematika.
Akhirnya saya memutuskan untuk tidak belajar sama sekali matematika. Numeriknya saya tinggal, saya belajar verbal sama itu pemecahan masalah karena udah cukup untuk passing grade-nya. Yang lain ada yang ditanyakan? Ini rata-rata. Pak, mau tanya Kak. Ya silahkan Mas. Dulu Kakak ditanyain pas apakah sinkron sama Maaf Mas, suaranya nggak kedengeran ya. Oh bentar. Ya, Ini nanti keluar terus masuk lagi ya, soalnya Google Meet-nya mau habis waktunya. Silahkan absen dulu. Halo Mas Basit. Ini udah kedengeran belum Mas? Udah. Dulu kan kalau pas tes wawancara itu kan ditanyain proposal. Nah proposalnya itu yang Mas jawab itu sinkron sama isainya atau enggak sih Mas? Oke. Saya dulu sinkron karena saya enggak sih. Saya itu di isai itu tidak menyantumkan secara spesifik proposal yang ingin saya teliti. Karena gimana ya, saya diberi masukan oleh kakak-kakak tingkat itu ketika saya sudah upload isai, jadi saya nggak bisa merubahnya. Namun ya saya menjawab, makanya saya miss di bagian itu. Saya kurang mempersiapkan tentang proposal penelitian itu. Harusnya sama, karena kemarin Mas Basit udah mengirim isai ke saya, udah saya review kan untuk menyantumkan itu kan, untuk menyantumkan proposalnya itu. Jadi nanti ya disesuaikan saja dengan isai yang proposal yang ditulis di isai.